15 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya kita lanjutkan kitab Adabul Islam fi Nidamil Musyraf, tata krama ataupun aturan-aturan yang terbaik di dalam keluarga, diatur di dalam Islam. Sehingga 5 minggu sebelumnya pembahasan terkait seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk memilih calonnya, sehingga salah kanjeng Nabi dipanggil orang tuanya Unsa binti Hidah untuk menyelesaikan permasalahan di mana anaknya yang dinikahkan dia tidak mau karena atas pilihan orang tua, sehingga kanjeng Nabi nikah memberikan kebebasan kepada anak perempuannya untuk memilih lanjut atau tidak. Bab berikutnya terkait masalah khitbah. Orang mengkhitbah nikah dan memainkan apel-galan atau bertunangan, maka sebelum berkhitbah itu diperbolehkan melihat calon wanitanya. Mencoba apel itu ada tahu melihat calon wanitanya. Nabi semakin rasa-rasanya mungkin sejuta setahun saya tak perlu melihat calonnya. Melarat sepas orang kahinto tak usah ngabes, tak usah melihat, tak usah meneliti. Tapi hal seperti ini memang diperbolehkan oleh agama, memandang calon yang akan dinikahinya. Yang dipandang itu diperbolehkan dua hal. Ngabes orang dinikahin toh sebagai ketia calon binina diperbolehkan dua anggota tubuh. Kenapa kadin toh? Pertama, calon wanita bisa dilihat mukanya, itu muananya, artinya kebutuhan. Karena dengan muka dia kan itu bisa menarik suaminya semakin cinta, semakin sayang kepadanya. Karena orang laki nikah pertama kali itu adalah terbuai oleh pandangan. Orang laki nikah senang laki pertama kali itu dari mata. Makanya diperbolehkan ketika mau menikah, nikah mata. Jadi orang laki nikah mata yang pertama, karena kenapa anak mampus ini rutin kote bibir nira alis tebel elong mencong bulu elong tak ada langsung terpana. Itu menjadi sihir bagi laki-laki. Orang ini sama seperti itu, tapi ada yang lebih kuat sihir itu adalah dengan buaya kata-kata. Ngintip kata-kata, janji-janji adalah jago saya. Padahal kita semuanya tak betul. Aku malah mencari orang lagi yang bertanggung jawab. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan kamu, membawa kamu ke surga. Wah, ada bocah aki yang bulan seher dan berkata-kata, apa yang menjadi bahasanya seperti itu. Dengan demikian maka wanita perempuan orang gadito
cinta. Kalau laki-laki mata pertama kali. Makanya syarat diantaranya orang itu untuk menghibah wanita diperbolehkan muka yang pertama. Oleh Nabi sering ini ketika kebutuhan untuk menikahinya, padahal di hal-hal lain tidak boleh orang laki ini memandang wanita. Memandang dalam arti segala orang baik itu memperhatikan. Kalau tangan bos tidak masalah. Memperhatikan mukanya ya besar di benar ya kembung apa yang biasa. Benar ya model muat ada model oval, apa model telur, apa model semangka biasa. Apa model bakir-bakir. Nikah ia laki karena dengan muka itu bisa menyenangkan terhadap laki-laki. Kedua yang diperbolehkan adalah telapak tangan ataupun jari-jari, karena dengan jari-jari kaki itu sudah mewakili seluruh tubuh wanita itu. Dengan mewakili mod jari-jarinya kelihatan lancip, kelihatan fokus, indah, berarti ada keindahan, dia seksi, oleh fokus, oleh bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari jari-jari. Mula jari-jarinya jempol kaki, berarti aku raja, bawa raja, desa. Bisa giginya, itu jari-jarinya dari mengolehnya. Ketika mewakili apa? Mewakili seluruh, cukup dengan dua hal itu sudah mewakili seluruh tubuhnya. Dan mana cek kepada mana bukan? Jadi lah berarti model jempol. Boleh lah jempol kaki, dengan jempol, jempol. Kemudian sama dengan itu, maka orang itu ketika cocok pertama dari pandangan mata, karena memang orang laki nikah ipakon Gusti Allah fankihu ma qabalakum, menikahlah kamu dengan wanita yang kamu cintai. Karena apa? Karena dengan cinta itu akan kekal. Dia berusaha berat apapun pekerjaan, kalau dilakukan dengan cinta pasti orang akan lebih kekal. Karena apa? Orang kalau sudah tidak mencintai, kemudian berat dalam keluarga, cepat rosak. Tapi mencinta, mungkin menghubung sekalipun, karena hidup dengan orang yang dia cintai akan bertahan sampai nenek, kakek, nenek, sampai mati. Tapi kalau hidup dengan pasangan yang tidak dia cintai, walaupun dia ada di dalam sangkar emas, kaya, tapi bukan dengan orang yang tidak dicintai, maka akan cepat terpisahkan. Ada waktu sedikit saja terbuka, dia akan lari, akan mencari orang yang dia cintai. Maknanya ayat kak itu pangkiku mako balakum dengan nisa, menikah dia mako balakum dengan sesuatu yang kamu cintai dengan nisa. Seakan-akan kak itu Gusti Allah beri pengertian supaya manusia dikarenakan seorang nyari orang begini saya cinta. Begitu juga seorang wanita, nah bersekera kita senangi. Tapi kalau sampai begini kalau menilai yang betul-betul merasuk di dalam hati kita sudah mendalam, ya apit orang yang gini dia tak ada orang pakai, orang mereka ini kan, kempang orang gini dan orang mabok mampus ke tanah bawah, wah mampus orang sih betul-betul dicintai, jadi tak cinta sampai tidak gini, bila kakek nenek tak gini malah. Pokoknya yang besar kira pakai dia ada sedikit saja
kebaikan dulu dia, berarti itu nanti akan tumbuh cinta-cinta berikutnya. Karena diantaranya keutamaan fadilah dalam pernikahan itu, cinta itu dibangun setelah menikah. Nah, pada Gusti Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah memberikan otak-otak kebaik makhluk itu berpasang-pasangan. Di antaranya melesak laki dengan perempuan. Mereka Gusti Allah litaskunu, agar mereka itu merasa tenang di antara keduanya. Keduanya wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Yang kedua adalah di antara keberkahan daripada menikah itu, Allah membuat di antara keduanya saling mencintai dan menyayangi. Keberkahan dari apa? Daripada menikah. Maknanya dengan menikah itu nanti muncul rasa cinta dan kasih sayang. Jadi terlalu harus orang gini harus kecil cinta betul, tapi kecil tidak ada keberkahan dari Allah, dari barokahnya menikah itu. Maka orang melihat bayi itu apabila segera diperbolehkan melihat muka dan juga melihat jari. Kemudian orang kadang ketika melihat muka dan jari, maka wa ma fawqa dzalika min taswiri syaitan, lebih daripada melihat muka dan jari itu bagian daripada tipu daya syaitan. Umpama lagi mau menikah ngabes muana sotana, itu syariat dibenarkan. Saya kata kok lagi orang kita orang ngabes ngetes, itu bagian daripada tipu daya syaitan. Boleh kontrol ngabes itu benar. Boleh terus ngabes dendam. Oh iya, kenapa saya? Saya yakin apa? Hanya jari muka dengan telapak. La sa'amtulaka inta, maka dia menghibah. Kalau dia tidak tahu, bisa dia mencari tahu sifat-sifatnya. Dia mengutus orang laki ini bisa mengutus orang yang dapat dipercaya. Saya takut lagi orang nikah terbuai dari ucapan PHP-nya. Siapa PHP-nya? Orang sedangkan kalau mempelajari bini bagus, tapi tak sesuai dengan kenyataan. Padahal mutus orang, seorang nikah benar apa tidak wanita itu, sifatnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, benimbang pas menumpang ngibing dari orang lain, dia baik, tapi orang ini kita tak boleh baju pas orang nikah kemudian bagus-bagusnya, padahal tak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya apa? Mumpung dia masih belum terjadi apa-apa yang ditakutkan di kemudian hari Kak Dinto, akan terjadi malapetaka berupa penceraian dan lain sebagainya, kesedihan bahagiaan dalam keluarga. Jadi jauh hari waktu sore, otaknya orang Kak Dinto ngutus orang atau kabar yang lagi dia benar anda, bagaimana nasabnya, bagaimana tabiatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, untuk begini, begini. Mereka itu ketika orang nikah sudah masuk di ranah itu, maka orang nikah menikah. Menikah di nikah, laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar. Maka namanya juga al-mahur, mahar. Mahar nikah dan Madura mas kawin. Kota benar apa? Madura nah mas kawin. Wahwa ini mas kawin wajibun, panika wajib ala rojuli atas orang laki. Barang laki ini kan waktu andi mas kawin.
Mas kawin nikah bisa berupa uang, bisa berupa barang. Menetani sekali, aku terima nikahmu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalian model aja ya. Padahal nanti apa? Jadi jangan menikah tani modal, guna modal serah berislam. Yajib wajib ayat dan kutu menyerahkan pasera orang laki hutan terhadap mahar lizawjati ka'akui binina. Mahar itu wajib. Mahar nikah nilai bini umpama beli mahar 100.000, orang laki tak boleh mengampung. Umpama mahar nikah 1 juta, orang laki tak boleh mengampung mahar, kecuali orang bini nikah mengizinkan, meridhoi. Wal mahru alladhi awjabahu Islam lam tuhdad qimatuhu. Wal mahru min mahar alladhi awjabaki budda mahar al-Islam wa Islam lam tuhdad ta'biqam qimatuhu. Kenapa besar utama harganya? Islam tidak mematok harga mahar. Menurut negara ini paling mudah. Kalau menikah 100.000, padahal yang bisa abid, ya bisa. Imam Abu Hanifah itu ketika membayar mahar seperti hanya jual beli membeli barang sesuatu. Jadi umpama mahar itu 10 juta, itu masih biasa-biasa saja. Artinya tidak yang mendina wajah dengan mas kawin, saya terima nikahnya bulan atau minta bulan. Kalau mas kawin 10 juta, saya boleh ucap padahal dia kimo bukan dia tak membesarkan, tak membiayai sekolahnya, tak ada rumah, tak melatih kelamin bina, tak araban. Aku minta mahar dan orang lain menyerahkan dirinya kalau berdebat 10 juta. Mana mengatakan aja sampai dibeli 10 juta kan lainnya seorang pilih 10 juta. Tidak. Jadi dia pak, ini seorang aja. Ya seorang beli kecil, seorang nyari otak kan seorang. Mahal, modal ini. Kadang saya nikah terimanya bulan kita bulanan. Kalau bermas kawin alat sholat. Jadi wajib padahal alat sholat dia wajib lah. Alat sholat, seperangkat alat sholat. Pas sebelumnya dengan saat video dengan mas kawin sandal jepit gitu ya. Kalau yang Indonesia ini model di Saudi itu sampai 100.000 rial, 300.000 rial. 300.000 rial itu sama dengan uang 1,2 miliar dengan segala sesuatu. Kemudian sampai dengan 10 juta tak larang, 10 juta. Tapi jangan larang kalau sesuaikan dengan mampu. Ya mengapa juga orang coki andillah yang bergerak sabar diucap terima nikahnya dengan sabar biasa. Mutar dari lagi santri, tak aku selama apa yang di santri ini apa? Bagi lebih berhargaan di iman di wayak tadi pun berbeda. Kenapa mahar kita juga berrajulin maliyati dalam ukuran orang laki saat di harta ukurannya seberapa? Ketika motor setelah itu mahar juga au ittifaqi zawjain atau ittifaq di antara calon kedua mempelai. Jadi pertama disesuaikan kelaban berapa? Kelaban
Mun kaya, mun soki, iya sesuaikan dengan kekayaan dan kesokinan. Mun keintaan di ijab pengelarang. Sedang kerja peringatan dan jepit. Lah, otabana ittifaq az-zawjain, otabana kesepakatan di antara kedua calon mempelai. Wajah sejelake. Originalnya meminta mahar apa? Bukan di apa? Cukup. Terserah kan ada kesepakatan di situ boleh jika tidak masalah. Maka kesepakatan kadang karena tahun 2022 dengan mas kawin 2.222.000. Ada ini biasa. Balik dengan 2.022.000. Dia tuh mestinya ada ekor rupiah ada ini. Nah, ini punya. Ada dengan emas kesak 10 gram, tapi syarat itu kesepakatan kalau boleh Milo modelnya katanya kan kesak emas lantakan segi bisa potong-potong. Jadi ada pembahasannya dia. Pangacak dengan 2 gram emas berbentuk Milo. Kemudian beda. Lakin akan tabena minal adab bil Islam yang paling termasuk tata krama dalam Islam allati sehasa mendorong pendapat Islam alaiha atas kebalikan tata krama hasa mendorong alaiha atas tata krama al-Islam kepada Islam. Apa dorongan Islam? Keangkui orang menikah mahar nikah killatul mahri tining mas mamuda mahar. Islam andi tata krama bertata krama Islam nikah andi tata krama. Nah tata krama hendaknya mamuda mahar. Wa adamu tabariki dalika bertanda dan jual mahal. Kota apa akan melarang yang dulu kebenika andi tata krama Islam nikah seroja terang melarang. Tapi memang ada yang pakai kesepakatan membakar kaya makin temu juga seperti sebini nikah tak melarang. Maksud tak akan melarang. Wa istiratul maqadir al-fahsyati kini syarat untuk mampu ini al-fahsyati si juga allati syarat bila usabbibu menyebabkan jamas sababi dekat nyekena seorang pemuda anisiwaji dari menikah di adam istita'in hati dia karena yang kampung mereka talbiyata tilkal nafaqati ka'angkui ka'isa nafaqat al-bahidati seberat berdekatan orang apri syarat yang begitu berat dan orang laki supaya apa? Orang tidak tak mampu ini dalam ajar apa? Ini dalam ajar mahal allati la yastati'u allati la yastati'u tak mampu orang laki la yastati'u tak mampu tak dia tuh apa mengumpulkan kebanyakan mahal sahibud dalali dakhli pasar orang punya penghasilan al-mahdudi seterbatas. Bapak Sallallahu Alaihi Wasallam panikah korea panikah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdekatan mereka untuk memberikan syarat orang tuanya tak anak tak pakabina berdoa maka tak pakabina memberi lagi sambil mobil ribon inovasi pun jadi syarat itu apa? Waktu ada mobil ribon ini kenyataan ada mobil boleh macam tangan dari pakabina montaan di sepatu maksudnya tak ada di pegawai nikah mau berat dengan nyaman bisa diboleh dari syabat anisiwat nikah mencegah orang saya kata kok yang dia cintai yang dia senangi
Benih pegawai dan nikahnya mobil. Kalau aku nak muntahan di sumber motor, cuma makin apa sih kan? Nggak dilarang apa ya? Hah? Endek pada juta, kalau juta, Pak, begitu pasar mahar seperti ini. Kira gini benar respon. Cuma respon nikah mestinya tak menjadikan penguasa untuk memberikan syarat. Mestinya orang ini anak cocok. Dikatakan anak bila tak apa-apa, saya cinta satu sekali tak apa-apa kamu. Apa dia hukum mahar? Jangan tuan. Oh, kita hukum mobil deh. Buat larang dong. Mulai dilahir, mulai dilarang, buat oleh operasi, buat ke sekolah. Kemudian Jabul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadi rajulin kami orang laki arah sekarang orang laki ayat zawajah dapat nabi besar orang laki biar bagi awalin kalaban 4 on. Aku ni orang laki mengucapkan malam ada. Engkau setia abinya, engkau bisa memberikan mahar karena jalan dengan emas ini. Iya orang kira mampu. Dari aku dia gagah-gagah, kangkui ucapan orang-orang mampu dengan ucapan saya terima nikahnya bulan kita bulan kalaban mas kambing 4 kon dan orang mampu. 4 kon yang berapa? Satu kalau juta, tentu kalian 4 kalau 2 berarti 320 juta. Jadi tidak banggakan, ini kan melarang akhirnya. Jabul Nabi ka'annakum tanhiduna fiddata, seakan-akan kamu itu ingin memacul gunung, memacul al-fiddata ya, memacul seakan-akan kalian itu akan memacul al-fiddata terhadap perak min ardi hadzal jibal, dari bumi gunung Riyadh. Jadi berjalan kemana ada abu sampai ke tabi yang tak bisa majar 4 on emas mahar emas 4 on. Masa akan kehendrian padanya bermaju ke gunung sampai jadi emas 4 on. Jadi segini tak usah melarang, selagi tak usah banggaan maknanya. Jadi apa betul itu orang pengucap engkau lagi aku lagi dia engkau lagi melalui anak kan dia tak boleh babi amalan ada dibuli sampai ke 40 tahun tak boleh maju kalau 40 tahun aman andi di luar negeri pas terolak karena sudah betul berpuluh tahun jangan orang tidak hukum mungkin ini dibuli masalah lain apa masalah orang ada cakap saya tidak siapa tidak saja anak itu pasang dia dibuli apa memperberat diri tabi sampai ila yaumil qiyamah mengajak inilah ini hari kiamat ke bulan itu masalah menjadi oleh pahala sudah terlewati begitu banyak pahala menafkahi istri, pahala dia kasih sayang ke istri dengan anak yang setiap hari memberikan nafkah, sudah memberi terbini siang sudah memberi malam pagi tidak boleh sudah terlewati hubungannya. Maka udah kuring akhirat itu lebih mudah orang seabi ini setanggung jawab yang berdepan. Kemudian Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbatihi kajian Nabi ajaru ilmu khutbah Nabi Allah taghadu shadaqatan nisa, hendaknya janganlah kalian melarang maaf melarang melarang nikah memahalkan
bahasa Indonesia, jangan kayak memahalkan sedekah nisa terhadap maharnya wanita. Tak usah melarang. Fa innaha samudun dini kembali ke mahar, lakukan nanti sehingga beberapa mahar makruhatan di dunia, panika terhormat di dunia, atau takwa indallah, atau kami termasuk takwa kepada Allah. Dan ini Nabi sehingga mempermahal mahar itu bagian daripada pekerjaan yang dimuliakan, dan itu menjadi bagian daripada takwa. Lakana aulakum biha nabiyullah, tanpa berdah pasirah lebih patut biha kalaban majar mahar nabiyullah panika nabi Allah. Artinya sehingga dia bermuljah mempermahal mahar itu, sehingga itu bagian daripada takwa. Tanpa sepakapan besar sepaling banyak dilakukan oleh para nabi pasti membayar mahar itu yang mahal. Rawahu ashabus sunan. Bapak sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min yumnil mar'ati, inna sawkuna min yumnil mar'ati, paling termasuk wanita yang baik. Paling termasuk wanita yang baik. Jumni itu kebaikan al-mar'ati, mar'ah termasuk kebaikan wanita atau wanita yang baik. Ingat apa wanita yang baik itu? Pertama, taisir khutbatiha dining, maka pangkek banyak syaratnya apa kan? Tak kau melarang. Kadang kan orang yang berani melarang itu. Betul iya, syaratnya wanita yang baik tak perlu dia itu memelarang dengan orang apa yang mana ala sepenting berada tangkat hendak minta kata mereka tak usah pulang, tak usah kopi, kau bertani termasuk orang keren. Tak sakit kita salah-salah macam Pak bodoh itu kamu kudu mak bodoh oleh kamu kanan tuh tak ngipo apa aku udah temu orang ini mau mak bodoh jadi pasar tuh waktu ibu selok ibu hendong ibu lampi ibu bordum ibu sandal ibu celana dalam ibu BH kan tidak benar mungkin kan apa jadi gimana ya pemelaran waktu ibu lihat Rofi itu tak tahu dari kota itu kan saat itu benar udah tak penting dia orang aja seperti misalnya kok harus begitu saat itu cewek coba boleh mendengi apa dengan TV saat itu harus kuadi berpengaruh, ada yang berias, ada harus kata-kata apa ucapan yang indah. Kondek omongan segini untuk mampu terlampi model ratu untuk adu anda pas beli hubungan itu kalau pun sudah pun kibur apa kibur Mentara orang dengan berbeli penting kehilangan lain dari hari-hari biasa. Bagus, aku boleh apa? Sebagus wanita yang baik itu adalah dia itu wanita yang mengempang di lamarnya. Ketika dilamar tak syarat melarang. Lagi. Umpama perlu ikatan yang orang mungkin pada orang nalen orang ini cokok kalaban emas umpama 2 gram ya beri 2 gram kau salah berapa masang cerah dalam bahasa Islam itu khitbah itu tidak boleh lama. Khitbah itu hanya sekedarnya saya baca khitbah nikah
hanya melihat, memandang, madanya pentak, langsung menikah. Mana kalian ya apa jadi gitu? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada lagi goreng. Karena ngobu, karena punya botak, karena punya karpom, ada yang sendal. Ikutin aja, musim TikTok, musim apa, musim Facebook, Instagram, ada karena gede, ikutin lagi kok. Mulai aja karena jadi itu nanti kan ini orang ngumpul, jangan ngumpul koleksian sampai ke sekolah, sampai apa, bio sudah emak lah aja kok kuat dan tiba dan menikah umur segini langsung sapa saya tunjuk pentagram tuana langsung kami ini sebab mencari semakin masih mau apa namanya menyatukan visi dan misi si pertemuan merapat hari ini kita dalam sini di kodi apa cemburkan hari ini pas kepuru lah wala apa wala na jadi kan nakanya mana kandung kan ibu na nak bisa dengan sebut itu tidak perlu makanya Wakil Sallallahu Alaihi Wasallam inna min yumnil mar'ah wanita termasuk kebaikan wanita pertama taisiru khidbatiha menggampang khidbahnya lamarnya lalu sasaran nomor 2 wataisiru sidaqiha menggampang maharnya dan kelihatan sakur besar ucap dengan seperangkat alat sholat padahal dia Ujian antara yang laki lima apa sepakat alat sholat kalau bila lagi tak usah melihat itu boleh padahal dia bagian daripada wajib paling bukan lagi emas program STS 10 juta yang tak mampu 100.000 dan boleh 100.000 yang lagi akan terbang punya jodoh sehari cukup dari ini jadi 100.000 apa orang apa kali itu 100.000 coba kalau cukup sehari gue apa gue mah udah nomor 2 bahwasanya wanita yang baik itu adalah menggampang maharnya tak mempersulit tak ada yang aja syarat ke umpama udah aja utungi ke lencak utungi ke lemari utungi ke apa ya konsep utungi ke alat dapur apa kabin syarat dari kabin itu lema sahnya nikah ulama 2 mempelai terus 2 saksi 1 wali dan kalimat cokok besar umpama tadi saya ragi sebagai dapur berbeda contoh kita andi telur yang memiliki cokok kangkui menikah syarat besar saya lainnya dia si wajib kalian lagi cuma mahar apa mahar memasuk sebu anakku kecololo sari pokok dan beri mahar kan gampang kan si malah nikah mereka aja adat istiadat tuh berdosa sistem tuh berpenitia apa namanya pernikahan perkawinan tuh bodoh aku dibudi dengan nabi 100 juta nabi 30 juta nabi 1 juta dibudina tak bahagia aja lah yang koreo takkan tak bahagia sebenarnya maka jagung dari Nabi ahli menikah walau bisyatin umumkan pernikahan itu mencereng orang senajan orang yang bisa nyambungin bisa cukup lah paling nombor berkah nyambungin aja muncul kabin bermacam itu orang sekolah yang kabin orang 5 orang 10 orang tak kasar kabin itu sekolah mah yang beli aja setong mendel berkau di bukti ada anak sekolah mereka kan betul berkau setia saat itu punya bisa 1 juta anak-anak dia anak setong dia anak 2 itu maka sesuai dengan waktu menikah
Anak itu berkesing paling tidak dia memberikan makan kepada anaknya 10 orang, dia sudah bersedekah berapa anak itu pagi setiap hari. Kemudian saya nomor Allah adalah taisiro rahimah, makempang rahim mahon kebutuhan lagi, makempang lagi kan tak usah salah marle komentar mau dia minta oh jadi saya butuh sesuatu penyaman dari kita pendek nih jadi apa bi soal lagi soal kedua oh cuma aja wanita yang baik itu adalah taisir rahimah, maka bukan rahimnya pada yang terserah melarang ini tak satu mau walau belum jadi belum mau berhala arif mau dengan umbang jadi tak masuk wanita yang baik mohon perlu wanita tak malu jadi dan lagi lagi kan ngawak ibu beri jadi wanita yang baik sampai menawarkan dirinya agar suaminya tak sampai agar gak itu tapi jangan mau cak jadi pertama lagi sekali jadi berapa ini mau cak barang tidak apa enggak takut aja udah tahu boleh itu topor karena lari ada di atas panggung nanti coklat ke orang boleh sih tentang satu, kita akan berikan beliau. Nah, dan usaha terus. ada, lengkap. Jadi wanita yang baik itu ketika dilamar dia itu makempang kedua kemudian nanti ketika dia itu dinikahi makempang maharap. Ketika dia itu sudah menjadi istrinya maka panglah kena abri dengan itu saja. Baga tidak melarang ini jangan melarang tak syarat-syarat tak usah ini tak usah ini dikopin muncul tak kapin mereka ke orang asli sendiri di perawan tua ila yomil kiamat dan kapin itu saya sekarang kok ya bilang kok apa kapin di sekarang kan kapin beli sekarang kok aku boleh dibeli makan beli yang pakiran melarang bersihnya dan kari sari jadi kalau hal saya hadis terakhir ini rawahu Ahmad Ilayin dalam riwayat yang kampur syarat di antaranya adalah wanita yang baik dia gampang ketika dikhidbah, kemudian dia menggampang di saat mahar, kemudian yang ketiga ketika menjadi istri menggampang bila kebutuhan orang laki. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad